Saya punya kawan, katanya sifat dulu 20 yang wajib kita ketahui itu adalah bid'ah. Karena sifat Allah ada 99. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Mas, makanya kalau pengajian jangan tidur. Yang 99 itu nama. Yang sifat 20 itu adalah ijtihad ulama mazhab Asy'ari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun saya, ilmun ayat sama basar kalam. Ada namanya sifat silbiyah, ada namanya sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Maka semuanya total sifat itu 20. Sifat 20 itu diambil dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Sifat 20 itu bid'ah. Kalau sifat 20 itu bid'ah, maka hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad itu bid'ah juga. Karena itu kan ijtihad ulama fikih. Hari ini banyak kaum muslimin merasa sudah bertauhid dengan benar hanya karena mereka hafal apa yang disebut dengan sifat 20. Seakan-akan mengenal Allah cukup dengan angka, rumus, dan istilah filsafat. Padahal pertanyaannya sederhana teman-teman, tetapi itu mendasar. Apakah Rasulullah SAW dan para sahabat itu mengenal Allah dengan cara seperti ini? Jika akidah adalah perkara yang paling agung, mengapa justru itu dibangun di atas metode yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW? Pembahasan ini bukan untuk menyerang pribadi, tetapi untuk mengajak berpikir jujur. Jangan kita sampai membela sebuah rumusan lalu tanpa sadar meninggalkan cara Allah yang memperkenalkan dirinya sendiri di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapain. Sifat 20 sering dipresentasikan seolah-olah ia adalah inti akidah Islam yang paling murni, paling aman, dan paling ilmiah. Bahkan di banyak pesantren dan majelis taklim, sifat 20 itu diajarkan dengan nada yang absolut. Siapa yang tidak mempelajarinya itu dianggap belum bertauhid dengan yang benar, bahkan dicurigai sesat. Padahal jika ditelusuri dengan jujur, tenang, dan ilmiah, doktrin sifat 20 itu menyimpan banyak problem yang serius teman-teman. Baik dari sisi dalil, metode, maupun dampaknya terhadap pemahaman umat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah yang paling mendasar dari sifat 20 adalah kesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru sempurna setelah dirumuskan oleh manusia. Seolah-olah keimanan kepada Allah itu belum sah sampai seseorang hafal pembagian sifat wajib, mustahil, dan jaiz versi ilmu kalam. Ini sebuah problem yang sangat besar teman-teman. Karena di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Allah tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk mengenalnya melalui angka, tabel, dan klasifikasi filsafat. Para sahabat Nabi tidak pernah berkata kami beriman kepada Allah karena dia memiliki 20 sifat. Mereka beriman karena Allah memperkenalkan dirinya sendiri melalui wahyu. Nah, sifat 20 itu lahir bukan dari Al-Quran dan hadis, tetapi dari kebutuhan debat filsafat pada masa konflik pemikiran Mu'tazilah, filsafat Yunani, dan kelompok rasional yang ekstrim. Jangan pun bedah kitab, bedah langit siap Gufron. Jadi sejak awal ia adalah sebuah produk reaktif, bukan wahyu. Ironisnya teman-teman, produk reaktif ini justru diwariskan kepada umat awam sebagai akidah yang murni tanpa dijelaskan latar belakang sejarah dan problematikanya. Nah, masalahnya di sini teman-teman, reduksi sifat Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menetapkan banyak sifat seperti istiwa, nuzul, wajah, tangan, cinta, marah, ridho, datang, dan sebagainya dengan cara yang sesuai dengan keagungannya teman-teman. Tetapi di dalam sifat 20 sebagian besar sifat ini ditolak, ditakwil, dan dibungkam dengan alasan takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, disinilah teman-teman kontradiksi yang sangat besar terjadi. Mereka mengklaim mensucikan Allah, yaitu tanzih, tetapi caranya justru dengan menolak apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Padahal, siapa yang lebih tahu tentang Allah? Allah sendiri atau logika manusia? Jika Allah menetapkan suatu sifat di dalam Al-Quran tanpa menyerupakannya dengan makhluk, lalu manusia datang dan berkata, ini tidak boleh dipahami sebagaimana zahirnya, maka sesungguhnya manusia itu telah mendahulukan akalnya di atas wahyu. Lebih parah lagi teman-teman, sifat 20 sering menciptakan ketakutan yang berlebihan.
terhadap lapas Al-Quran dan hadis. Umat diajari bahwa jika memahami ayat sifat secara zahir, maka otomatis jatuh ke dalam tasbih, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya ayat-ayat sifat tidak lagi dibaca sebagai petunjuk iman, tetapi sebagai ranjau akidah yang harus dihindari atau dipelintir maknanya. Ini sangat jelas berbahaya, karena generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, dan imam salaf, membaca ayat-ayat sifat tanpa rasa takut, tanpa filsafat, tanpa takwil yang rumit. Mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa membahas bagaimana. Tetapi dalam sifat 20, umat justru diajari bahwa jalan salaf itu beresiko kurang ilmiah dan berbahaya bagi orang awam. Ini tuduhan yang sangat implisit, yang sangat serius. Selanjutnya, kita kritik bahwa ketidak konsistennya logika sifat 20 itu sendiri. Mereka menolak sifat fi'liyah seperti turun, datang, dan beristiwa karena itu dianggap menunjukkan sebuah perubahan. Tetapi di saat yang sama mereka menetapkan irada dan qudrah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Bukankah ini sebuah yang kontradiksi, teman-teman? Jika semuanya berkaitan dengan perbuatan itu dianggap mustahil bagi Allah, maka seharusnya irada juga ditolak. Tetapi tidak. Artinya standar penolakan mereka bukanlah wahyu, melainkan logika buatan mereka sendiri. Sifat 20 juga melahirkan akidah yang kering, yang abstrak. Allah itu memperkenalkan sebagai wujud tanpa arah, tanpa tempat, tanpa sifat fi'liyah, tanpa hubungan langsung dengan makhluknya. Akibatnya Allah terasa jauh, dingin, dan filosofis. Padahal di dalam Al-Quran Allah digambarkan dekat, mendengar, doa, mencintai hambanya, turun ke langit dunia, dan berbicara. Ketika semua itu ditakwil atau dibungkam, maka rusaklah hubungan spiritual antara hamba dan rohnya. Dampak sosialnya juga besar, teman-teman. Sifat 20 sering dijadikan alat klaim kebenaran yang tunggal. Siapa yang tidak mengajarkannya itu dianggap tidak berakidah, Wahabi, Tajsim, atau tidak bertuhan. Padahal ini adalah bentuk fanatisme mazhab yang dibungkus dengan dalil menjaga akidah. Ironisnya, akidah yang diklaim menjaga tauhid itu justru melahirkan kesombongan ilmiah dan penghakiman terhadap sesama muslim. Yang paling fatal, teman-teman, sifat 20 sering mengaburkan makna tauhid yang sebenarnya. Tauhid bukan soal hafalan, sifat wajib dan mustahil, tetapi mengesahkan Allah di dalam ibadah, cinta, takut, harap, doa, dan ketundukan. Tetapi dalam praktiknya apa, teman-teman? Banyak orang yang hafal sifat 20 namun mesti saja bergantung kepada wali mati, jimat, aroma yang fiktif, dan ritual tanpa dalil. Ini menunjukkan bahwa sifat 20 itu gagal membumikan tauhid di dalam kehidupan yang nyata. Bukan berarti mengenal sifat Allah itu salah, teman-teman. Yang salah adalah membatasi cara mengenal Allah hanya melalui satu metode saja, yaitu metode filsafat, lalu menuduh metode Al-Quran dan As-Sunnah sebagai berbahaya. Ini pembalikan logika yang serius.